dalam memimpin daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai supir lawas, Kaltim memang harus mampu mengejar ketertinggalan selama ini sebagai daerah yang terdiskriminasi dari sektor pembangunan ya. Bahwa kemudian beasiswa mau dihapuskan nih kan gitu ya. Ini juga saya verifikasi, kayak klarifikasi, beasiswa itu nggak dihapuskan. Dan yang paling utama sebenarnya ini juga untuk para pemilih kita maupun pemilih 01, politik 5 tahunan ini kita membuat riang ceria lah, riang gembira. Riang gembira. Iya, jadi bagaimana? Iya, jadi semua yang kita lakukan ini perintahnya Haji Rudi Masud ke kami karena saya juga juru bicara tim di 02, jangan pernah menyerang kandidat lain. Rudi Masud itu kan sama-sama junior kami di kampus. Iya. Oh, oke. Nah, makanya saya bujuk beliau nanti supaya ke kita. Loh, kita lagi sama-sama Vekon. Bagus Lihat tuh, Pak. Sama-sama kita ini ya. Iya. Dan saya berterima kasih atas ajakan. Dan mohon izin untuk menetapkan iman. Iya. Bagus banget lagi. Isra Nur tidak pernah berjanji kepada masyarakat Kaltim bahwa dia akan bisa datangkan IKN ke Kaltim. Betul. Tapi dia berusaha sedemikian rupa meyakinkan dan menyiapkan wilayah ini untuk menjadi masuk dalam ranking penilaian pertama, baik secara sosial kultural, kemampuan sumber daya, luasan wilayah dan lain-lain. Insya Allah pasti hitungan ini kalau nggak masuk akal, saya juga nggak akan mau. Bahkan kita sudah minta para kawan-kawan yang kebetulan BK kami ada sekitar 7 orang, yaitu dokter, profesor, apa semua menghitungkan. Jangan sampai kita melepas janji yang sama sekali tidak implementatif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, dikelilingin abang-abangan. Kali ini aku datang lagi, dan kalau kemarin-kemarin kita menghindari isu-isu politik, kali ini kita akan ngobrolin politik, teman-teman. Dan untuk ngobrolin itu aku udah kehadiran 2 orang tamu yang agak sulit mendapatkan mereka berdua ini dalam waktu yang bersamaan ya. Alhamdulillah mereka bersedia dan mau datang ke sini, teman-teman. Di sebelah kananku ini udah ada mantan Ketua KPU Kalimantan Timur yang sekarang udah jadi salah satu pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Rudiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang di sebelah kiri udah kelihatan ya, udah tahu lah bebanmu di siapa. Lompat capir lah. Dia adalah politisi senior di Kalimantan Timur dan juga tukang cerewet gitu kalau di media sosial. tukang ngomel di media sosial. Beliau adalah representasi dari pasangan calon juga ya, salah satu pasangan calon di pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2024 ini. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Sudarno. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi berarti kita tuh terakhir ketemu lama banget Bang ya? Enggak juga Bang ya? Ketemu waktu ada itu Bang ya? Pengundian nomor urut. Oh iya, kalau Bang Darno yang ada lama nih. Enggak, waktu pengundian saya juga reuni. Ada juga. Aku nggak ketemu tapi sama Bang. Nah teman-teman, mereka berdua ini adalah yang aku bilang tadi di awal ya, mewakili pasangan calon dari calon di pemilihan gubernur tahun 2024 ini. Di sebelah kanan ini Bang Rudi adalah representasi dari paslon nomor urut 1 Bang ya. Isra Nur dan Hadi Mulyadi. Dan Bang Sudarno, beliau ini merepresentasi dari paslon nomor urut 2 Rudi Masud dan Seno Aji. Karena udah ada mereka berdua, kita akan ngebahas 10 motor tercepat dari Yamaha. Kita akan ngebahas ini program-program ya, program-program ada beberapa pertanyaan yang aku tadi udah taruh di Instagram yang teman-teman tanyakan, nanti juga akan kutanyakan langsung. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu deh secara pribadi, kenapa tokoh-tokoh ini mau menjatuhkan pilihan kepada 2 paslon ini gitu. Dan pasti kan ada alasan pribadi Bang ya. Pasti ada alasan pribadi. Nah, aku mau tanya karena dia nomor 1, ya udahlah nomor 1 dulu gitu. Nanti kita acak aja ya. Dari Bang Rudi dulu. Kenapa Bang memutuskan untuk aku mau dukung paslon ini gitu? Baik. Mohon izin Bang Darno ya. Aman. Pertama dari sisi substansi dulu yang saya ingin sampaikan.
masyarakat ini kan juga bertanya, kenapa sih kita selalu pemilu, pilkada, baru juga selesai pemilu, pilkada. Nah, dari substansi itu ini saya ingin tinjau ya, bahwa pemilu maupun pilkada ini merupakan konsekuensi daripada bentuk negara kita. Konsekuensi bentuk negara. Nah, apa yang tertuang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Serius ya? Ini Wal. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu satu. Yang kedua, ayat 2-nya menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dan ayat ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Tinjauan ayat 1 secara histori, wilayah kita di Nusantara dulu adalah wilayah yang daulahnya dimiliki oleh kerajaan-kerajaan atau sultan-sultan ya. Betul. Yang dengan bentuk kesamaan historis secara mayoritas ingin bersama-sama membebaskan dirinya dari bentuk penjajahan, dan kemudian dia berikrar bersama founding father kita menjadi negara kesatuan dalam bentuk republik. Maka konsekuensinya ada di ayat 2, yaitu kedaulatan yang dulunya dipegang oleh raja-raja, sultan-sultan, ratu-ratu itu diberikan kepada rakyat. Nah, kedaulatan rakyat inilah yang dioperasionalkan di dalam bentuk undang-undang dasar kita menjadi pemilu, dan di dalam undang-undang selanjutnya menjadi juga pilkada dan lain-lain ya. Nah, sehingga saya ingin sampaikan bahwa pemilu maupun pilkada itu adalah konsekuensi kita bernegara dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, rakyat yang memiliki daulat untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya, baik itu tingkat nasional maupun di tingkat daerah, mestinya mampu menggunakan kedaulatannya secara baik dan benar dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yaitu apa? Dalam konteks pemilu dan pilkada, karena ini adalah pesan daripada konstitusi kita, makanya dia mahal. Kalau kita singgung sekarang di dalam pilkada, khusus Pilgub Kaltim, biaya yang digelontorkan, yaitu uang rakyat yang digelontorkan oleh negara itu sebesar 300 miliar. Ditambah biaya untuk Bawaslu sekitar 100 miliar. Total ada 400 miliar uang rakyat yang digunakan untuk membiayai proses untuk memfasilitasi kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, jangan sampai proses untuk menghimpun kedaulatan rakyat ini tersabotase oleh kepentingan-kepentingan kecil, kelompok-kelompok kecil dan lain-lain. Sehingga sebetulnya Bang Rusdi, dimanapun saya berada, bukan hanya untuk tim saya, juga untuk seluruh paslon, baik di kubunya Bang Darno maupun di Pilwali maupun Bupati, kita berharap masyarakat pemilih menggunakan haknya dengan baik, memilih pemimpin dengan sebaik-baiknya, dan tidak menjalani dalam konteks yang transaksional, karena kedaulatan ini akan terbeli. Nah, di sini yang ingin saya sambungkan adalah bahwa saya ingin disclaimer dulu dalam pandangan saya bersama Bang Darno mungkin. Dua pasangan calon, artinya 4 orang ini adalah orang baik menurut saya. Kenapa? Karena dia sudah lulus dari prasyarat yang diatur dalam peraturan KPU. Ada satu syarat yang paling utama, apa itu? Syarat calon pemimpin daerah itu kan sama seperti syarat calon presiden. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang bisa verifikasi itu? Artinya apa? Prasangka baik harus didahului kepada mereka, sehingga ketika mereka lolos dalam syarat-syarat lain, mereka ditetapkan menjadi pasangan calon. Artinya apa? Kita memfokuskan kepada dua paslon ini, keduanya adalah orang-orang baik. Tinggal di dalam kontestasi ini, saya ingin melanjutkan sebuah pilihan itu lebih kepada bukan bagaimana memilih yang baik dan yang buruk, tapi mana yang lebih baik. Disitulah itu pilihan saya kepada pasangan calon Isra Nur dan Hadi Mulyadi, dalam konteks bahwa yang bersangkutan ini memiliki visi yang semangatnya sama dengan memperjuangkan kedaulatan rakyat tadi. Yang kedua memiliki pengalaman. Contohnya apa? Isra Nur secara personal dia sudah memiliki pengalaman maupun prestasi ya di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh, pada saat beliau menjadi bupati di tahun 2012, beliau sudah bisa memenangkan sengketa Indonesia melawan Custil Manning
Dan itu di dalam persidangan internasional, persidangan arbitrase, di mana beliau mampu menyelamatkan kepentingan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia dalam artian khususnya Provinsi Kalimantan Timur itu dengan memenangkan persidangan itu, dan itu adalah salah satu prestasi dan pengalaman beliau. Yang kedua, beliau mampu mengeksekusi secara internasional kompensasi daripada dana penurunan emisi karbon yang dilakukan oleh Indonesia, dan ini menjadi provinsi yang pertama dan sampai saat ini satu-satunya yang mampu mengeksekusi. Tentu ini bukan sekedar daripada upaya-upaya yang sederhana, tapi di situ juga ada kemampuan beliau di dalam melakukan proses lobby, kemudian juga relasi yang dimiliki oleh beliau secara internasional. Yang ketiga juga bagaimana beliau mampu mengenali daerahnya dan mampu menarasikannya menjadi perjuangan bersama rakyat Kaltim. Ini sebagai pemimpin bukan sekedar mampu untuk bagaimana mengoperasionalkan keuangan yang dimiliki oleh daerah, tapi beliau juga memiliki inisiasi dan prestasi untuk mencari sumber-sumber pendanaan di luar yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang lain. Ini menjadi bagian untuk menjaga kedaulatan Indonesia dalam konteks Kaltim berdaulat seperti itu, tetap dalam ranah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada lagi konteks dalam pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Tentu ini nanti ada kaitannya juga nanti face to face antara tagline yang ada. Beliau mengusung Kaltim berdaulat kurang lebih seperti yang tadi, mungkin tidak terlalu panjang saya sampaikan. Dalam memimpin daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai supir lawas, Kaltim memang harus mampu mengejar ketertinggalan selama ini sebagai daerah yang terdiskriminasi dari sektor pembangunan ya, sebagai penyumbang devisa terbesar negara. Tapi memang beliau tidak akan sembarang ngebut ya, gas yang beliau gunakan ada saatnya memang ngebut, ada saatnya juga nginjak rem, dan juga ada saatnya dia melakukan manuver-manuver di dalam norma-norma hukum supaya apa? Supaya selaku kepala daerah beliau juga tidak menabrak norma-norma hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu salah satu alasan kenapa saya menjatuhkan pilihan bahwa pasangan calon Rudy Masud dan Seno Aji menurut saya juga bagian daripada figur yang baik yang juga punya niat untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur. Konteksnya seperti itu. Itu jelas ke awal. Aku mau ngomong itu agak takut ya di tengah soalnya. Tagline-nya soalnya itu. Jadi podcast ini ya, episode ini aku dedikasikan buat warga Kalimantan Timur supaya kalian bisa dapat referensi gitu. Jadi kalian harus tonton ini sampai selesai nih. Tadi penjelasan dari nomor 1, tadi ku catat ada sekitar 5 menit lah ya beliau menyampaikan itu dari mulai undang-undang tuh dasarnya dan seterusnya. Nah, sekarang tadi udah sempat disinggung-singgung nih soal Kaltim berdaulat, soal gaspol. Aku mau tanya pertanyaan yang sama ke Bang Darno. Apa alasan secara pribadi kenapa Abang kemudian menjatuhkan pilihan dan aku akan ikut mendukung dan mensukseskan kemenangan bagi paslon nomor urut 2 Rudy Masud Seno Aji. Baik, Bang Rusdi dari Koran Kaltim, Bang Rudy juga yang hari ini sudah jatuhkan pilihan nomor 1. Jadi yang pasti pilihan ini kan harus dijatuhkan. Iya, betul. Karena aku tidak pengikut golput ya. Betul. Iya. Betul. Bahwa di sana juga kawan saya, khususnya Pak Hadi kan kawan akrab saya lah. Zaman saya DPR provinsi, beliau wakil ketua dari PKS kan gitu. Jadi itu satu, saya wajib memilih. Yang kedua, kenapa ke Rudy Seno ya? Karena kebetulan kita anak muda. Gubernur kami muda, umur 44 tahun, saya 47. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanpa bermaksud apa-apa, kami sama-sama satu alumni Fakultas Ekonomi Unmul. Walaupun Bang Rudy juga sama, satu grup. Ya, satu grup ya. Jadi kalau hari ini Koran Kaltim mau mencoba kami untuk berdebat pasti nggak apa-apa. Karena dari rahim yang sama. Iya. Oke, lanjut. Kami dari rahim yang sama lah, Fakultas Ekonomi Unmul. Beliau 99, saya 96, beliau masuk. Kami juga yang ospek, kebetulan saya ketua senatnya, juga sama-sama muda. Ya berikutnya aku pikir tentang komitmen lah ya. Ya kalau komitmen ini kan tentang personality. Iya, orang bagaimana kalau masalah itu seringkali kan tidak percaya dengan politisi. Nah sejauh ini mudah-mudahan yang saya kenal figur Rudy Masud Seno Aji mudah-mudahan orang yang berkomitmen
Kan gitu. Iya, iyalah, tetap kan kita nggak tahu in the future itu apa yang terjadi. Yang ada kan past tense-nya kemarin, kemudian hari ini. Kan gitu. Nggak ada jaminan bahwa besok kemudian saya jadi orang baik. Tapi ada harapan dong bahwa besok kemudian kami meyakini dengan latar belakang itu, dengan background itu bahwa beliau orang yang komitmen. Nah, yang berikutnya karena beliau anak muda, saya lihat juga sikapnya kepada yang tua-tua, yang senior-senior gitu, juga sering mendengarkan nasihat dan sebagainya. Ya apa salahnya kemudian saya ada di situ. Karena Haji Rudi Seno ini orangnya yang orang logika. Selama logika kita itu di atas dia pasti akan ikut. Maka ruang untuk saya memberikan saran dan kawan-kawan lain yang kemudian memberikan saran, insya Allah pasti selama kemudian melampaui logika dia, pasti akan ikut, kan begitu ya. Nah yang berikutnya adalah mengenai program-program. Nah ya, aku pikir kalau bicara program itu 0102 itu dijadikan satu luar biasa bagusnya. Kalau kolaborasi Bang ya? Iya, kan gitu ya. Nah, cuma kami kan ada fokus-fokus. Fokus pertama ya tentang gratis pol, jadi ada pendidikan gratis apa semua. Dan memang ada kesalahpahaman dikit di masyarakat ketika kita lempar sebuah video nih, bahwa kemudian beasiswa mau dihapuskan nih kan gitu ya. Ini juga saya verifikasi, kayak klarifikasi, beasiswa itu nggak dihapuskan. Ingat Wal tuh, pada dihapus Wal. Beasiswa itu hanya untuk masyarakat Kaltim yang kuliah di luar Kaltim. Contoh umpamanya ke UI, ke ITB, ke UGM, itu kita kasih beasiswa. Ke luar negeri kita kasih beasiswa. Tapi khusus yang di Kalimantan Timur, baik PTS maupun PTN, itu total free. Mulai SMA, S1, S2, S3, udah kita hitung semua. Dan anggaran kita cover. Anggaran kita sangat cover. Karena minimal kan 20% untuk anggaran pendidikan. Jadi untuk SMA sendiri kita mulai dari sepatu, seragam, buku, terus kemudian tas dan sebagainya itu free. Disediakan oleh kemudian pemerintah provinsi. SPP dan sebagainya pasti nol. Nah untuk SPP mahasiswa ya nol semua, asal kuliah di Kaltim. Begitu masuk ke luar Kaltim atau ke luar negeri baru masuk namanya beasiswa. Tapi yang seluruh Kaltim, yang di Bero, yang di Samarinda, PTN, PTS, kemudian kuliah di kayak UINSI umpamanya, di Universitas UNU umpamanya swasta, semua free. Kita yang bayarin semua. Sehingga capaian hari ini Kalimantan Timur, anak-anak mudanya yang baru mengenyam pendidikan kurang lebih 30%, kita mau nanti bulatkan menjadi semua orang asal mau kuliah. Ya kalau kita sediakan gratis kemudian mereka tidak mau kuliah kan ya tidak bisa juga. Tapi kalau ketika mereka mau kuliah, mereka tinggal masuk. PTN, PTS kita langsung gratiskan. Langsung bayar. Kita udah hitung itu kan, rata-rata UKT setahun sebulan satu semester 5 juta. Berarti setahun kan antara 10 atau 12 juta. Kita yang bayarin semua. Dan kita sudah hitung mulai SMA, kuliah S1, S2, S3. Kemudian ada pembangunan rumah murah dengan angsuran antara 750.000 sampai 1 juta. DP 0 rupiah. Kan itu kan keren dulu. Karena apa? Di masyarakat menengah bawah ini mengumpulkan duit 1 juta, 2 juta itu setengah mati. Betul. Mau ngangsur rumah seharga 1,3, 1,5 juta setengah mati. Contoh umpamanya programnya Pak Jokowi itu angsuran antara 1,3 sampai 1,4. Betul. Ini kita sudah hitung plus minus 750.000. Dan kita sudah ada konsepnya untuk itu. Kemudian mengenai kesehatan gratis dan sebagainya kan gitu, mengenai subsidi silang dengan pemerintah kabupaten berapa, provinsi berapa, nanti kita suit aja, nggak ada masalah. Sehingga tugasnya masyarakat ketika dia sakit, kau masuk rumah sakit, nggak usah pusing urusan biaya, kita yang bayari, kamu keluar sehat. Nanti perumahan disediakan, bukan sekedar bedah rumah. Kalau bedah rumah itu zaman Pak Awang Faruk, saya DPR provinsi sudah bedah rumah. Tapi untuk pembangunan rumah murah tadi yang berkualitas, yang angsuran antara 750.000 tadi, kan gitu ya. Itu kemudian sangat murah menurut saya. Belum lagi untuk nanti anak-anak muda yang kemudian bisa pinjam uang di Bank Kaltim, di Perusda kita, itu dengan bunga maksimal 6%. Jadi kalau kita pinjam 100 juta kan gitu ya, maka kita hanya bayar setahun bunganya ya 6 juta. 6 juta berarti sebulan bunganya enggak plus minus 500.000. Pinjam 100 juta bunganya hanya 500.000. Kita ada juga konsepnya sehingga nanti akan muncul entrepreneur baru, anak-anak muda. Dalam mereka mengurangi ya mohon maaf kemiskinan, pengangguran. Orang kalau sudah nganggur pasti kriminal. Tuh. Itu ceritanya. Betul. Nah, yang paling utama nanti adalah mengenai untuk marbot. Marbot itu apa Bang? Ya, marbot itu pengurus langgar, masjid, kan gitu ya. Punya ruang yang sangat terbuka untuk umroh dan haji gratis. Nah kemarin juga ini juga tambahan untuk teman-teman yang non muslim. Kemarin kami ketemuan dengan teman-teman tokoh-tokoh Buddha, Hindu apa semua, mereka juga kepengen. Contoh Buddha umpamanya mau ke Nepal. Oh kirain mau haji Bang. Enggak, ya kan? Ya, mau haji. Sudah mau tak mau alam kan enggak mau ya. Jadi yang nanti yang Hindu mau ke India, nanti yang Katolik mau ke Vatikan, tapi yang tokoh-tokohnya. Sangat terbuka ruang itu. Kemarin ada pembicaraan dengan kami. Jadi insya Allah ini dengan Rudi Seno ini hashtagnya kan semua bisa sukses. Semua bisa sukses. Apalagi kan ada di sini apa semua begitu. Dan yang paling utama sebenarnya
ini juga untuk para pemilih kita maupun pemilih 01. Politik 5 tahunan ini kita membuat riang ceria lah, riang gembira. Riang gembira. Iya, jadi jadi semua yang kita lakukan ini perintahnya Haji Rudi Marsud ke kami, karena saya juga juru bicara tim di 02. Jangan pernah menyerang kandidat lain. Kami diharamkan. Oke. Ya, jadi kami sibuk untuk menjelaskan program-program itu. Kalau ini saya jelaskan plus minus sebelum 15 menit. Sehingga nanti pada akhirnya podcast kita menjadi tidak asik. Ya, jadi sekali lagi ke kawan-kawan muda, gubernur kita ini gubernur muda umur 44 tahun kan gitu ya. Istri 1, anak 13. Iya kan? Iya. Dan itu menurut saya luar biasa. Iya, betul. Jadi aku pikir yang anak-anak muda itu sama-sama kita. Itu ceritanya. Tapi kalau kemudian mau ke 01 merasa nyaman juga nggak ada masalah. Silakan. Yang penting riang ceria, tidak boleh saling serang, tidak boleh bully, tidak boleh hoax, itu yang paling utama. Oke, itu berarti hal-hal yang kemudian membuat Abang aku akan mendukung paslon nomor urut 2. Oh ya, selain beliau Golkar, saya Golkar kan gitu dong. Ya. Perintah komando kan harus yang begitu ini ya. belum ada partainya. Ya, gitu ceritanya. Oke, jadi kita udah dapat, saya udah dapat gambaran ya. Aku udah dapat gambaran kenapa Abang kemudian menjatuhkan pilihan kepada masing-masing yang didukung gitu. Bang, kita ada amplang nih Bang. Ini amplang buatan khas orang Sambutan ini Bang. Iya. Boleh sambil dicoba Bang, nggak apa-apa. Boleh. Ini produk lokal. Iya. Kutek kasih Samarinda ini. Kasih Samarinda. Enggak, saya biasa kalau beli itu di Teluk Lerong. Dan saya kalau saya kirim ke Jawa karena saya dari Tuban ya. Jadi saya pasti kasih oleh-oleh kalau dari pasti Teluk Lerong. Kalau ini Sambutan ini Bang. Iya. Sambutan Pride karena saya orang Sambutan. Nah, jadi kalau setelah tadi udah kayak ini yang sebelah sini Kaltim Berdaulat, yang sebelah sini gratis pol dan sebagainya ya gitu, tadi soal beasiswa juga udah di-mention dari paslon nomor 1 misalnya soal keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Isran, juga dari sisi Rudi Marsud yang relatif lebih muda gitu dibanding dengan Pak Isran. Enggak muda memang, muda ya. Karena Kanjeng Muhammad itu kan diangkat 40 ya. Mas Rudi Marsud itu kan sama-sama junior kami di kampus. Iya. Oh, oke. Nah, makanya saya bujuk beliau nanti supaya ke kita. Ya. Loh, kita lagi sama-sama Vekon. Bagus. Sama-sama kita ini ya. Iya. Dan saya berterima kasih atas saja. Dan mohon izin untuk menetapkan iman. Iya. Bagus banget lagi. Kenapa kemudian saya pernah ditanya orang kenapa nggak ke Pak Isran? Masalahnya Pak Isran nggak kenal. Sehingga aku untuk nyampaikan ide aku nggak tahu. Kan sebagai politisi, ide kita ini kan mesti keterima. Aku sangat akrab dengan Bang Rudi mulai di KPU dan sebagainya, mulai di kampus kan gitu ya. Siap. Aku ketika beliau di KPU, aku masuk ke ruangan beliau pun kapan pun bisa. Makanya di teman-teman ketika kemudian ada ruang untuk kita bersama dengan Rudi melalui akses apapun kan gitu ya. Itu yang paling utama memang. Untuk apa kita politisi kemudian ide kita nggak nyampe gitu loh Bos, kejauhan kan gitu ceritanya. Walaupun aku menghargai pilihan teman-teman yang ada di sana gitu. Aku dengan Pak Adi Mulyadi masih WA-an kok. Sampai hari ini Bang. Santai ya. Kalau Abang sendiri apakah juga kenal secara private? Kalau ada momen yang gini teman-teman, kalau kalian ingat gitu 2018 itu ada satu momen yang dramatis dan apa ya namanya ini cukup, kalau sekarang viral kali itu Bang ya. Jadi waktu itu pengumuman nomor urut Bang ya kalau nggak salah ya, pengumuman nomor urut dan beliau ini maju ke depan menyatakan bahwa teman-teman saya adalah masih saudara sama salah satu paslon. Tapi apakah benar karena itu aja Bang ya? Pada saat penetapan. Apakah juga karena itu Bang, faktor ada kedekatan secara keluarga? Secara biologis itu tidak bisa dihindari ya, dalam artian bahwa kita punya hubungan keluarga. Tapi kan ketika kita bicara bangsa, kita bicaranya faktor ideologi gitu ya. Bahwa kita masih dalam satu bangsa. Saya dengan Mas Darno bersaudara. Asik kayak gitu. Itu. Kemudian saya justru ingin menjadi antitesanya ya dari program yang disampaikan tadi oleh Mas Darno. Ini kita diskusinya ya, kayak gitu. Karena memang kebalik, lucu memang. Seharusnya petahana itu tesa, antitesanya penantang. Tapi di Kaltim ini kebalik. Di Kaltim ini kebalik memang. Penantang sama antitesa ya. Misalnya dari sisi program untuk peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur ya. Isran Nur dan Hadi Mulyadi tetap di dalam program yang kemarin, tapi dengan keinginan dan janji untuk meningkatkan nilai beasiswa yang akan diberikan kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Kan kenapa janjinya adalah konteksnya adalah memaksimalkan dan mengefektifkan daripada beasiswa. Selaku supir lawas, beliau ini kan menghitung ya kemampuan postur anggaran kita, bahwa memang
justru peningkatan pendapatan daerah itu terjadi di zaman Isra Nur dan Hadi Mulyadi. Yang awalnya di tahun 2018 kemampuan pendapatan kita dari 14 triliun di tahun 2023 menjadi 25 dan sampai 26 dengan akumulasi 75 triliun selama menjabat ini. Beliau masih menghitung. Kenapa? Karena selain pendidikan yang merupakan mandat dari undang-undang tadi yang disampaikan oleh Mas Darno, di situ ada kata minimal 20%, juga ada mandat undang-undang yang lain. Misalnya mandat undang-undang berkaitan dengan sektor kesehatan. Kalau nggak salah itu 10% ya Kang ya. Itu. Nah itu juga dipikirkan, dan bagaimana juga Kaltim melakukan percepatan pembangunan tentunya dengan program-program transfer keuangan ke kabupaten kota ya. Untuk bisa program keuangan yang dimiliki oleh Provinsi Kaltim itu diterjemahkan secara efektif oleh kepala-kepala daerah juga. Kenapa? Karena kalau kita bicara masyarakat Kaltim justru di situ ada di 10 kabupaten kota. Nah, janjinya adalah meningkatkan nilai beasiswa dan kalau bisa 2 kali lipatnya, dan efektivitas di dalam pemberiannya. Bahwa apakah beliau ingin melakukan percepatan seperti itu? Mungkin mampu nantinya. Tapi di dalam janji dia batasi dulu di dalam program ini. Kenapa? Karena ada norma-norma yang beliau, sekali lagi saya katakan, Isra Nur ini kan latar belakangnya 2 ya, birokrat baru menjadi politisi, sehingga ada bentuk-bentuk ataupun tipe-tipe pengambilan keputusan yang juga sangat berhati-hati ya, kayak gitu. Contohnya saja misalnya di dalam persaingan Provinsi Kalimantan Timur sebagai sebuah daerah bersama beberapa provinsi yang lain di dalam menghadirkan kesiapan kepada presiden kita untuk menyiapkan sebuah daerah sebagai ibu kota negara. Isra Nur tidak pernah berjanji kepada masyarakat Kaltim bahwa dia akan bisa datangkan IKN ke Kaltim. Betul. Tapi dia berusaha sedemikian rupa meyakinkan dan menyiapkan wilayah ini untuk menjadi masuk dalam ranking penilaian pertama, baik secara sosial kultural, kemampuan sumber daya, luasan wilayah dan lain-lain. Itu yang, dan dia fight di situ walaupun dia tidak janji. Kemudian dia fight untuk tadi melindungi sumber daya, penyalahgunaan pengelolaan sumber daya alam di Kaltim, yang akhirnya dia memenangkan tadi di dalam sidang internasional. Kemudian dia bisa mendatangkan dana emisi karbon. Kemudian dia juga memperjuangkan DBH ya, bagi hasil untuk sawit ya dan batu bara. Beliau sangat fight untuk kepentingan umum dalam konteks Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur. Tapi saya jatuhkan pilihan ini sama seperti Mas Darno. Ini orang masih manusia juga. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Kelebihannya dia fight untuk kepentingan umum, tapi dia lemah untuk kepentingan dirinya. Oh, misalnya dia hampir tidak dapatkan partai kemarin. Oh iya. Iya kan? Iya. Untuk kepentingan dia, padahal itu betul. Juga kepentingan dalam konteks masyarakat demokrasi. Betul. Tapi itu sah-sah persaingan itu karena itu konteks yang diatur di dalam pengaturan. Nah, dia cukup lemah di situ. Dia hampir gagal untuk mendapatkan perahu ketika itu berkaitan dengan kepentingan yang langsung kepada pribadi dia. Nah, dengan tipikal kurang lebih begini, di antara 2 paslon yang baik ini ya saya akhirnya putuskannya ke situ. Seperti itu. Bang, tadi sempat disinggung soal bedah rumah. Kita kan ini bukan aku tahu programnya nomor 1 ya, enggak, karena kebetulan memang programnya udah jalan. Kalau bedah rumah itu karena udah jalan. Pak Awang Paru. Nah, udah jalan. Ada namanya kan Badan Anggaran DPR Provinsi 3 tahun. Itu memang programnya udah dia ada. tinggal melanjutkan. Rumah layak huni. Iya. Yang menjadi antitesa itu sebenarnya programnya nomor 1 itu beasiswa, kami gratiskan semua. Nah, itu. Tadi kan sempat disinggung bahwa ke depan kalau nanti berhasil lagi mengeksekusi dana karbon dan keuangan di bawah kepemimpinan Isra Nur dan Hadi Mulyadi, kemampuan pendapatan daerah Kaltim juga semakin meningkat, memungkinkan yang dijanjikan 02 yang dikatakan oleh Bang Darno tadi dikolaborasikan. Bisa jadi untuk di tahun kedua ketiga itu mampu dilakukan, tapi untuk janji kampanye dan janji politik sekarang dia pastikan dulu untuk beasiswa dulu. Karena hati-hati. Karena nginjak remnya beliau masih menyiramakan antara rem, gas dan bagaimana monopernya supaya tadi tidak menabrak norma-norma hukum. Itu yang memang ya dari beberapa medsos yang kemudian pasangan 01 langsung mengkritisi soal jumlah anggaran gitu-gitu. Sudah kita hitung. Saya ini orang yang paling rasional. Aktivis yang rasional, di DPR pun saya rasional. Karena saya nggak pernah rebutan proyek dan sebagainya gitu ya. Dan saya pernah di Badan Anggaran 3 tahun di DPR Provinsi. Jadi insya Allah pasti hitungan ini kalau nggak masuk akal, saya juga nggak akan mau.
Bahkan kita sudah minta para kawan-kawan yang kebetulan BK kami ada sekitar 7 orang, yaitu dokter, profesor apa semua menghitungkan. Jangan sampai kita melepas janji yang sama sekali tidak implementatif. Kenapa sampai rumah murah itu 750.000 angsurannya tanpa DP atau DP 0%? Nah, itu. Kan gitu ya? Itu sudah dihitung semua. Karena aku pernah ada di Badan Anggaran. Siap. Nah, gitu. Sorry Bang, nggak trauma sama yang di Jakarta Bang? Yang mana itu? Kan DP 0% tuh, sama tuh. Kan itu kemudian nggak masuk di hitungan ya, menjadi janji politik. Kalau di saya nggak. Kenapa kemudian menjadi sangat murah? Karena yang dibeli oleh masyarakat itu hanya rumah yang berdiri, sama suratnya, sama fasilitasnya. Semua fatsus itu semua pemerintah yang bangun. Karena dalam keuangan biaya dalam rumah kenapa menjadi mahal? 150 juta, 200 juta, 500 juta. Karena semua fatsom itu semua itu menjadi harga rumah. Dijatuhkan menjadi biaya rumah. Di sini itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga ketika mau bedah ini, ayo siapapun ahlinya. Saya pernah presentasi di depan teman-teman RAI. Sehingga kalau ada pembangunan rumah murah dan sebagainya, itu ekonomi kita akan bergerak. Toko bangunan rame, apa semua anak-anak muda yang lulus SMA, yang lagi kuliah, ngumpulkan uang 750.000 sebulan apa semua. Semua menengah bawah bisa mendapatkan rumah murah. Visible Bang. Oh iya, dan anak SMA yang kemudian tidak mau melanjutkan kuliah, dia mau bekerja, dia bisa sisihkan uang 750.000. Kemudian pada saat dia mau menikah, kan gitu ya. Karena kita sunatullah kan pasti menikah nih. Begitu mau menikah udah punya rumah. Jika ditanya calon mertua, kamu sudah punya rumah belum? Oh sudah Pak. Pemerintah provinsi fasilitasi Pak. Sehingga buat kami Bang Rudi ya, jangan sampai pemilu itu selesai pilgub masyarakat nggak dapat apa-apa. Mesti dapat faedah Bang. Satu, yang muda-muda bisa kemudian usaha dengan bunga sangat rendah, tanpa jaminan, kemudian bisa punya rumah. Sehingga 5 tahun ke depan ketika mereka pemilu mereka udah punya rumah bro. Coba diingat sekali bahwa mulai 2005 saya bantu Bang Ahmad Amin, Wali Kota Samarinda. Kemudian 2008 saya bantu kemudian Nusirwan Heru Bambang. Kemudian terakhir kemarin bantu Pak Rusmadi Sabarudin. Masyarakat hari ini dapat apa Bang? Selain cuma hari H saja toh, kalau kita mau fair-fairan gitu loh. Makanya ke depan ini Pak Mendak. Ada apa tuh Bang hari H Bang? Hah? Ada apa tuh Bang hari H? Urusan hari H itu udah gitu. Nah, jadi menurut aku ke depan itu rakyat kita harus memang visioner. Gitu loh. Makanya sekali lagi saya tidak kemudian bermaksud apapun dengan Pak Isran Hadi. Karena Pak Hadi sekali lagi juga soulmate saya. Beliau ketua alumni saya kan gitu di SMA. Tapi kemudian jatuhan pilihan saya ke sini karena memang ya tadi kami sama-sama muda, ya anak muda pilih muda gitu loh. Saya tidak menafikan di sana yang muda milih sopir lawas. Kalau kami bukan sopir lawes, kami ini pilot muda. Ya. Ya kan? Sopir lawas lawan pilot muda. Ya, gini. Gimana Bang? Kalau kita bicara kemampuan survive masyarakat ya, memang salah satu yang harus dipikirkan itu juga adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses rumah sederhana. Bahwa memang program pembangunan rumah sederhana ataupun perbaikan dan lain-lain itu adalah program yang menjadi legasi daripada pemerintahan sebelumnya. Tapi apakah itu bukan prestasi kalau itu tetap dilaksanakan dan itu dilanjutkan? Itu karena kalau kita mau bicara prestasi di sini buktinya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua tetap soulmate-nya Mas Darno ini, Pak Hadi Mulyadi menghitung kemampuan daripada postur anggaran kita, sehingga selain pendidikan itu kalau mau bicara asas keadilan dia juga harus didistribusi juga kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya begini, kalau sedemikian besar postur anggaran kita digelontorkan di awal ini untuk kegratisan daripada pendidikan, kita masih mempertanyakan asas keadilannya. Misalnya seperti ini, di dalam satu sekolah kita melihat berbagai macam latar belakang orang tua yang ada di sana. Baik itu sektor ekonomi kuat, menengah ke atas maupun di bawah. Bahwa yang harus disentuh sebetulnya uang negara ini harus lebih dulu menyentuh kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Makanya formulanya adalah beasiswa. Itu formulanya adalah beasiswa dan kemampuan daripada mengapresiasi pelajar yang berprestasi. Selain itu, nah kemudian postur yang lain lah, yang tadinya mungkin mampu diserahkan ke situ semua, tapi ternyata ada orang tua kok yang masih mampu ya membayar, ya. Kemudian diarahkan kepada kepentingan kebutuhan yang lain. Karena jangan lupa bahwa Kaltim ini juga infrastruktur masih sangat dibutuhkan. Betul. Ya, walaupun di zaman Isran dia mampu menyelesaikan sampai 80% ya pemantapan jalan di provinsi ya. Itu juga akan terus ditingkatkan sampai kepada pemberian kewenangan di dalam
kemampuan keuangan daerah kepada kabupaten kota lagi untuk menembus wilayah-wilayah terpencil tersebut. Nah, kemudian kalau bicara lagi kemampuan survei masyarakat yang harus diperkirakan, tentu selain rumah layak, dia juga tadi betul kata Mas Dano, dia memiliki lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan ya. Karena itu penting lagi. Kalau Mas Darno kan selama ini punya jargon makan 3 hari sekali. Itu juga makan sehari 3 kali. Makan sehari 3 kali. Itu juga bagian dari kemakmuran nih ya. Bagian daripada gambaran kemakmuran dan di situ orang harus punya standar minimal ya. Dia harus punya kerja. Nah, menjaga kondisivitas dan merangsang masuknya investasi ke Kaltim itu juga dalam kerangka untuk menciptakan lapangan kerja di samping daripada apa yang sekali lagi menjadi prestasi bukan sekedar janji. Isra Nur bukan saja mampu mendatangkan lapangan pekerjaan dengan menghadirkan investasi-investasi ya. Dia juga mampu mempertahankan akses ribuan orang untuk tetap bertahan di dalam dunia kerja, khususnya tenaga honorer. Dia tidak pernah janjikan itu, tapi dia perjuangkan itu. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan kemampuan survei masyarakat di Kaltim. Bahwa ternyata perjuangan itu bukan saja mengepek kepada masyarakat Kaltim dalam profesi itu, tapi juga ternyata berimbas kepada para honorer di Indonesia. Ini ingin saya tekankan bahwa dia fight untuk kepentingan orang lain, dia fight untuk kepentingan umum. Bahwa hitung-hitungannya yang tadi perspektif dan cara membaca dan menginterpretasi data dan kemampuan keuangan yang berbeda, saya pikir itu adalah cara dan pilihan kayak gitu. Tapi disinilah pilihan yang ingin dilakukannya, termasuk misalnya bagaimana Kaltim ingin bisa lebih berdaya dengan hadirnya ibu kota, ya kan? Kita tidak mau misalnya semakin ibu kota nanti hadir, ibu kota negara ya hadir, di situ juga menjadi sebuah wahana pengambilan keputusan strategis secara nasional. Ke depan juga akan menjadi tempat untuk mengelaborasi ekonomi secara nasional. Warga Kaltim tertinggal, sehingga dia juga butuh melakukan penyiapan dari sisi sektor prasarana agar masyarakat Kaltim secara ekonomi juga melakukan pergerakan yang cukup baik. Kemudian juga selain tadi tetap mengutamakan juga dari sisi pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Itu artinya dia ingin mencoba membagi fokusnya bukan sekedar memberikan kue besar kepada satu sektor saja. Tapi kalau saya memaklumi itu karena ini pikiran petahana seperti ini, dan pikiran dari penantang harus begitu, karena harus mengambil star yang kuat. Karena kalau mau bicara melawan Isra Nur dan Hadi Mulyadi di Provinsi Kalimantan Timur, starnya sudah cukup jauh. Dia punya prestasi yang bukan saja prestasi nasional, dia punya prestasi internasional. Sehingga memang saya memaklumi apa yang dihitung secara rasional oleh paslon nomor 2 untuk itu bisa direalisasikan, bukan sekedar janji politik misalnya. Tapi di sini cara bacanya yang berbeda di situ. Kayak gitu. Iya, Bang. Secara sederhana kalau aku mau bilang bahwa yang dia sampaikan Bang Rudi adalah, bro, hitunganmu ramasyo. Iya, jadi kalau ini kan pembicaraan sopir lawas lah ya. Kalau kami kan kalangan progresif revolusioner. Iya. Anak muda tidak boleh lari maraton, dia harus lari sprint. Ya, kalau kesejahteraan itu bisa dicapai 5 tahun, kenapa harus 15 tahun? Jadi ini juga harus jelas gitu loh ya. Kalau kita mau bicara tentang pendidikan, ya memang prioritas pertama kami memang pendidikan. Singapura nggak punya apa-apa, Amerika memang punya apa, Inggris punya apa, semua itu memang human resources. Nah, Haji Rudi itu maunya bahwa ini sumber daya alam ini yang kau dewa-dewakan hari ini, itu akan selesai, akan entek itu barang. Contoh Kutai Barat punya hutan, punya emas, selesai. Apakah hari ini kemudian rakyat Kutai Barat secara 100% kemudian sejahtera? Nanti dulu. Makanya Haji Rudi apapun situasinya, ini bagaimana pendidikan itu menjadi prioritas pertama. Sekali lagi, kita mau selamat di dunia dan makmur di dunia pakai ilmu, mau selamat di akhirat juga pakai ilmu. Kita nggak boleh terus menjadi orang awam kan gitu ya. Maka ilmu hanya bisa didapat dari pendidikan. Nah, kemudian bagaimana tentang kata Bang Rudi tadi bahwa kita mesti subsidinya dan sebagainya. Di Undang-Undang Dasar 45 lah, pendidikan itu hak kok. Artinya kewajiban negara menyediakan, mau kau orang miskin, mau kau orang kaya, wajib kemudian disediakan anggaran. Maka semuanya ya gratis, Pol. Kau mau kaya, mau miskin, kau masuk kuliah gratis. Sama, Bang. Iya. Dan untuk dapat beasiswa umpamanya seperti sekarang, umpamanya konsepnya itu yang masa lalu, kamu tidak harus kemudian punya orang dalam. Kamu nggak bayar, ini gratis barang. Kamu punya orang dalam atau nggak punya orang dalam, kamu udah bisa kuliah. Ngapain kemudian mesti repot-repot perlu orang dalam? Adakah orang dalam untuk kita hubungi supaya dapat beasiswa tuntas? Harus lobby kepala dinas dan sebagainya, nggak ada lagi.
Kemudian kualitas SMA SMK kita ke depan itu semua sama fasilitas dan kualitasnya. Jadi nggak ada lagi anggota DPR, wali kota, bupati, gubernur tiap mau penerimaan anak-anak baru di SMA itu dapat telepon. Mesti masuk SMA 2, SMA 1. Semua nanti target kita dalam 5 tahun itu semua SMA, SMK fasilitas sama, kualitas sama. Nah, bicara tentang honor dan sebagainya. Kita akan usulkan khusus nakes dan pendidikan. Honor-honor itu bagaimana menjadi P3K atau PNS. Sisanya kamu tetap jadi honor boleh, tapi bagaimana kalau kita pinjam modal dari Bank Kaltim umpamanya? Kamu penghasilan katakanlah sebagai honor 3,2 tuh, UMP atau 3,4. Tapi kalau kamu bisa jadi pengusaha muda, ini bunga ringan 6% tanpa jaminan, kamu bisa usaha sebulan dapat 10-20 juta keuntungan dibanding jadi honor walaupun berseragam. Kan para mertua sekarang nggak pernah tanya pekerjaan. Calon mertua itu nanyakan penghasilanmu itu berapa? Punya apa? Kalau zaman 80-an 90-an kamu tentara kah? Polisi kah? Apa? Enggak, ke depan itu di bawah dikit. Iya. Income-mu berapa? Punya apa? Itu pertanyaan mertua. Nah, khusus rumah kami sediakan. Oh, saya udah punya rumah bapak mertua kan gitu dong. Nah, itu ceritanya. Jadi sekali lagi kita ada split dengan 01 tentang beasiswa. Maka kaya dan miskin negara berkewajiban menyediakan pendidikan. Dan kami sediakan itu pendidikan gratis. Dan sudah ada hitungannya. Nah, gitu. Udah ada hitungannya. Rusdi. Tanggapin dikit Bang, ya, habis kita ke pertanyaan Bang. Dari warganet Bang. Dalam konteks progresivitas berpikir, ya saya juga anak muda. Bahkan saya lebih muda dari beliau. Ya. Makanya saya suka cara pikir begini. Adu muda. Saya tidak pernah menyangkal pikiran-pikiran brilian itu. Hanya memang ketika berbicara ini konteks Kaltim sebagai daerah yang cukup luas dengan tanggung jawab masyarakat yang ada, maka saya juga menjatuhkan pilihan bukan sekedar daripada progresivitas pemikiran, tapi juga kepada bukti-bukti yang sudah pernah dilakukan. Contoh misalnya bagaimana jangan sampai tadi Mas Danul sampaikan kan, sumber daya alam kita, wilayah kita yang kaya dikeruk, ya kan? Dikeruk, tapi jadi apa? Warganya dia ada apa? Nah, itu pikiran progresivitas yang akan beliau tembus. Tapi bagi Isranur itu sudah dibuktikan pembelaannya dengan kemampuan mengeksekusi dana karbon itu akan membuat nanti masyarakat Kaltim bersama pemerintahnya akan lebih menjaga ekologi. Bahwa ke depan memang kemampuan ekonomi kita tidak lagi kepada pengelolaan sumber daya yang sifatnya ekstraktif ya, tapi lebih kepada bagaimana membuat komitmen yang kuat untuk menjaga ekosistem ini lebih hijau, karena di situ mampu diperjuangkan dan mampu mendapatkan penghasilan. Itu justru sangat visioner dan itu bukti bukan sekedar janji. Secara sederhana jaga hutan tapi dapat duit gitu Bang ya. Nggak harus dikeruk dan ditebang pohonnya. Yang kedua, di dalam pikiran progresivitas ini, saya juga memaknai bahwa sebelum dia digratiskan, kan kita bicara kualitas. Maka yang ingin dikejar itu adalah kemampuan untuk menciptakan prasarana dan infrastruktur yang memadai, termasuk di dalam dunia pendidikan. Bahwa bukan sekedar level setiap sekolah SMA yang menjadi tanggung jawab tanggung jawab provinsi itu sama, tapi kemampuannya harus ditingkatkan dan setara. Di situ dulu yang dikejar dan di situ butuh biaya. Kemudian kemampuan daripada tenaga pengajar. Disitulah beasiswa unggulan akan digelontorkan. Bagaimana para pendidik ini menjadi pendidik yang betul-betul mampu menjadi gurunya manusia. Gurunya manusia yang mampu memahami secara benar latar belakang daripada setiap murid dan mampu mengelola dia menjadi manusia yang utuh. Itu dulu yang ingin dikejar. Termasuk misalnya bukan berarti tanggung jawab pendidikan ini hanya SMA karena memang kewenangannya ada di SMA. Sebagian postur anggaran yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur oleh Isranur dan Hadi Mulyadi kan itu juga menjadi bagian daripada transfer keuangan daerah kepada kabupaten kota, di mana dalam transfer keuangan daerah dan kabupaten kota itu juga akan digunakan oleh kabupaten kota dalam sektor-sektor pendidikan, terutama misalnya bagaimana sarana pendidikan tingkat SD dan SMP yang ada di kabupaten kota. Kita bicara daerah-daerah pelosok yang juga perlu dikejar, yang bukan sekedar digratiskan karena itu menjadi kewenangan di tingkat kabupaten kota, tapi prasarana dan sarananya juga harus bisa memadai dan menjadi setara. Itu yang ingin dikejar juga oleh Isranur dan Hadi Mulyadi, sehingga memang sekali lagi dalam konteks kesejahteraannya mungkin saya dengan Bang Darno ini bukan sekedar klaim pribadi aja, kita sama titik fokusnya, tapi ternyata kita memilih metode menujunya yang berbeda dan ini memang perlu diuji, harus diuji dan ditawarkan kepada rakyat, sehingga
kita harus memaknainya bahwa pilkada bukan sekedar pesta demokrasi masyarakat Kaltim untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, tapi menjadi sarana konsolidasi, bukan sekedar pesta. Kalau pesta paham misalnya pesta. Pesta itu kita senang-senang, suka-suka, kasih-kasih duit, minum-minum dan lain-lain, bubar habis itu amburadul. Tapi kalau konsolidasi kita sama-sama gembira, happy yang kata Mas Darno tadi, tapi pasca itu kita tetap solid untuk mencapai sebuah nilai-nilai kesejahteraan yang ada. Dan ingat, Provinsi Kaltim tuntutannya ke depan lebih besar karena dia hadir di wilayah Pulau Kalimantan ini, dia tentu menjadi leading daripada berbagai macam sektor karena dia tadi ditetapkan sebagai ibu kota negara. Itulah kenapa supir lawas ini agak hati-hati. Kenapa? Saya sayang sama Mas Darno, maka berkonsekuensi saya sayang sama pasangan calonnya. Ya, saya juga sayang kepada pilihan saya. Saya tidak ingin nanti siapapun yang menjadi gubernur karena hanya ingin melakukan percepatan semata dalam 1-2 sektor, tapi akhirnya dari sisi pengelolaan keuangan itu tersangkut di dalam norma-norma hukum. Itu yang ingin kita tidak lakukan. Itu dia, teman-teman. Itu. Kita ada pertanyaan dari warganet. Ada berapa, Jar? Pertanyaan, Jar? Banyak ya? Banyak nggak sih? Lumayan. Oke, nanti dimunculin sini aja ya. Pertanyaan yang gatel-gatel gitu loh. Di sini. Jangan yang standar ya. Gatel-gatel. Iyalah. Pilih. Random aja. Dari siapa? Random aja. Ini dari haber.etam. Oke. Haber. Ini bukan kukar nih ya. haber.etam. Apa katanya? Kayak apa nasib rumah sakit Islam Tukai? Oke. Oh, kesini berarti ya pertanyaannya ya. Oke. Ada lagi satunya. Oke. Program beasiswa gratis sampai S3 itu bujuran kah? Oke. Berarti kesini dulu ya. Ya. Kesini dulu. Gimana rumah sakit Islam? Itu ada apa ya? Ditanyakan dulu maksudnya apa rumah sakit Islam baik-baik aja kalau. Tuh. Tapi biar dijawab dulu sama Bang Rudi. Gimana tuh Bang rumah sakit Islam? Walaupun saya bukan menjadi orang yang berhak menjawab itu secara tuntas ya, tapi ingin saya sampaikan saja bahwa wajar itu ditanyakan karena itu menjadi bagian daripada janji politik beliau. Janji politik beliau pada saat apa? Pada saat kampanye untuk Pilgub 2018. Untuk menuju apa? Untuk menjadi gubernur. Sehingga yang beliau janjikan adalah kapasitasnya ketika dia terpilih sebagai gubernur. Kapasitas beliau ketika telah ditetapkan menjadi gubernur Provinsi Kalimantan Timur, dia kebut. Bagaimana dia bisa memproses dari sektor kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur agar segala urusan, ini atas kewenangan Provinsi Kalimantan Timur, atas segala urusan kembali beroperasinya rumah sakit Islam itu jalan, itu beliau lakukan dan itu cepat. Permasalahannya rumah sakit Islam bukan milik Pemprov Kaltim, dia juga milik daripada sebuah yayasan yang dia ini, makanya kita tidak injak gaspol karena ada norma hukum. Yayasan rumah sakit Islam itu entitas yang memiliki badan hukum, dia juga dilindungi, dia punya hak dan kewajiban di mata hukum yang ada di Indonesia. Nah, di sektor itulah yayasan yang tidak siap jalan pada saat Pemprov sudah menyiapkan segala kewenangan yang dimilikinya. Dia mempersilahkan, tapi ternyata dari pihak yayasan lah yang tidak siap untuk mengoperasionalkan itu. Berbeda kalau itu adalah rumah sakit milik provinsi, agak beda ya. Bisa lebih kuat gitu ya. Yang kedua yang perlu kawan-kawan tanya juga sebetulnya, dan saya sih berharap juga tenaga kesehatan yang dulu di rumah sakit Islam juga bersuara. Mayoritas hari ini kan ditampung di rumah sakit pemerintah. Mereka aktivitasnya. Dan pertanyaan apakah mereka masih mau kembali ke rumah sakit Islam? Ini kan kita tidak bisa ada paksaan. Tapi permasalahannya mereka akan bersedia kembali beraktivitas sepanjang itu memang mungkin ya, beroperasional dan memang fasilitasnya mampu sehingga pengabdiannya juga maksimal. Nah, inilah bahwa yang dijanjikan Isra Nur saat itu adalah kapasitasnya kalau dia terpilih sebagai gubernur. Dia penuhi janji itu. Sudah terjawab ya, Wal. Dia penuhi. Permasalahannya yayasannya bisa jalan atau enggak di situ. Itu. Kayak gitu. Aku udah menyimpulkan lah ya. Biar aku aja yang nyimpulkan. Janganlah. Pertanyaan apa tadi? Pertanyaan kedua tadi buat paslon nomor 2. Yang pertanyaan nomor 2 apa tadi? Gratis Pol untuk pendidikan. Beasiswa gratis sampai Bukan, jadi gini ya. Jadi bukan beasiswa, jadi sekolah gratis, kuliah gratis. Sekolah gratis. Beasiswa itu hanya berlaku untuk yang di luar Kaltim dan di luar negeri. Contoh umpamanya anak saya nih kuliah di Yordania. Kan gitu ya.
Walaupun saya nggak pakai beasiswa. Jauh ya? Iya. Jadi suatu saat itu kemudian silakan urus beasiswa atau enggak. Oh gitu. Gitu. Tapi yang khusus kuliah di Kaltim sekali lagi itu jatuhnya itu gratis. Harus Jadi, warga Kaltim kah atau ya harus warga Kaltim Iya. lah. Perantau Kan anggarannya anggaran pendapatan belanja daerahnya kan Kaltim. Kaltim. Kirain. Nggak boleh. Warga Kirain. luar nggak boleh. Dan konsep beasiswa pun juga masalah. Karena Oke. apa? Konsep beasiswa itu seharusnya kepada mahasiswa yang tanda kutip di bawah rata-rata, anggaplah di bawah 2,5 IP-nya, itu yang mesti disupport untuk kemudian menjadi pinter. Oh. Selama ini kan mahasiswa prestasi tuh, yang udah IP 3 ke atas, Iya. yang gisinya biasanya cukup, anak-anaknya orang menengah atas, Ya. dikasih beasiswa karena pinter. Loh kalau anak-anaknya menengah bawah yang kemudian mesti sambil kerja dan sebagainya IP-nya di bawah 2,75 apa semua, Ada itu istilahnya mesti kok. disupport, disuntik. Nah, Itu praktek beasiswa yang lama. Oke. Kalau ke depan kuliah di Kaltim mau masuk UINSI, masuk UNU, masuk Unmul, Widya Agama, UNTAD, STIM Muhammadiyah Bro dan sebagainya. Ngapain ada beasiswa? Lu masuk nggak usah bayar. Oke. Free total gitu loh. Jadi intinya begitu, Bro. nah di sini Mas Rusdi saya ingin sedikit disclaimer juga ya, bahwa pertama tidak benar juga ya kalau dikatakan 200 ribuan penerima beasiswa itu kan orang dalam. Dan saya pikir itu juga sedikit canda juga Mas. Iya, Autokritik. Nggak semuanya, ya. Autokritik Tapi dari berarti Mas, ada, Bang, ya? autokritik dari Mas Darno, karena kalau sampai kita mengatakan yang kita nilai kan yang mayoritas yang efektif. Itu bahwa ada mungkin kekeliruan, itu tugasnya manusia sebagai pemimpin untuk memperbaikinya nanti. Tapi bahwa mayoritas itu tentu juga dengan pertimbangan-pertimbangan selektif. Kalau kita katakan mereka 200 ribu orang ini masuk karena orang dalam, ini 200 ribu ini ditambah orang tuanya bisa banyak nih pemilih yang kecewa nanti Mas. Iya. Ini yang sudah mendapatkan langsung ya. Oke. Konteksnya prestasi. Justru makanya komitmen daripada pasangan calon ini meningkatkan minimal 2 kali lipat daripada nilai beasiswa yang ada untuk lebih memaksimalkan dan mengaktifkan untuk menyasar kelompok-kelompok yang juga di situ kelompok menengah ke bawah. Dalam konteks pemberian subsidinya atau dalam bentuk beasiswanya. Di situ komitmennya. Nah, sehingga dalam kacamata ini tetap pasangan calon ini ingin mengobatinya dalam bentuk spesialisasi jawaban obat. Jadi bukan selalu apapun sakitnya zaman kita Antalgin atau Bodrexin misalnya. Ingin mencoba seperti itu. Karena tadi pembacaannya saja yang berbeda kayak gitu. Jadi cuma ada kelemahan di beasiswa, Bro. Apa itu? Bahwa yang biasanya dapat beasiswa itu biasanya antara semester 2, semester 3, semester 4. Sehingga kalau kamu dari awal memang tidak bisa bayar UKT dan sebagainya ketika dipanggil oleh dekan atau PD2 kan gitu ya. Ya kamu nggak akan bisa kuliah. Kalau ini lulus SMA, SMK, masuk kuliah langsung dibayarin. Nggak perlu nunggu beasiswa semester 2, semester 3, nggak perlu ada orang dalam dan sebagainya, nggak perlu. Langsung free asal kuliah di Kaltim, mau di Unmul, mau di Widya, semua Pak asal di Kaltim. Kelemahan beasiswa itu adalah ketika orang masuk mesti bayar dulu. Mau lu kaya atau miskin. Nanti berlaku beasiswa ketika diurus semester 2 atau semester 3, ada yang kemudian berdasarkan prestasi, ada berdasarkan macam-macam. Tapi kalau semua orang kan kemudian bisa kuliah, kan gitu ya. Tanpa kemudian kamu anaknya orang kaya atau orang miskin, clear itu barang. Yang kedua, ini yang belum pernah disentuh sama sekali. Ini khusus kemudian dosen PTN maupun PTS sekaltim yang kurang lebih jumlahnya 5.700 itu akan dapat insya Allah pasti tunjangan dari pemerintah provinsi itu 1 juta per bulan. Berarti ada 12 juta yang kita akan berikan tunjangan kepada dosen-dosen baik swasta maupun negeri. Jumlahnya kita udah hitung 5.700 sekian. Begitu juga kemudian insentif untuk guru-guru. Kita akan tambah 1 juta. Kita sudah hitung semua kok, ada hitungannya semua di situ. Sekali lagi, aku masuk dalam tim 02 ini karena aku pernah jadi badan anggaran DPR provinsi. Kalau tidak masuk akal, saya nggak akan lakukan. Kalau nggak masuk akal. Iya, dan apalagi saya juga masuk dalam rapat-rapat Dewan Pakar kami. Saya sudah sampaikan dan saya ulangi. Kalau ini program tidak implementatif, nggak usah dilakukan. Karena saya termasuk aktivis yang tidak mau membohongi masyarakat. Dan kami berdua sama ini, cuma beliau bertugas di KPU, saya bertugas di DPRD Kalimantan Timur zaman itu. Kemarin. Ruang jihad yang berbeda. Tapi komitmen kita sama. Gitu loh. Ceritanya begitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Untuk 2 paslon, bisakah paslon menang tanpa money politik? Hamin 1 dari Nusantara Kaltim. Ya, biasanya Hamin 3 ya. Makanya aku bilang politik itu ceria, bergembira, riang lah ya. Oke. Atau hari H kan gitu ya. Gimana? Dulu, Gimana Bang? Bisa nggak menang tanpa money politik? Gini ya. Kalau saya ditanya
Bang Rudi yakin menang nggak Isran? Saya nggak suka jawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena kenapa saya berada di kubu Isran? Karena saya merasa ini yang paling layak untuk diperjuangkan. Maka ini yang paling layak untuk diusahakan. Kalau sekedar ini pasti menang, maka yang terjadi adalah pragmatisme saya, kepentingan pribadi saya yang masuk itu ya. Nah, apakah yakin menjalani pilkada ini tanpa money politik? Ini yang menjadi salah satu syarat saya bergabung ke Paslon 01 karena ada komitmen untuk sekedar mengandalkan apa yang ditawarkan, janji-janji politik apa yang ditawarkan, dan menawarkan daripada rekam jejak dia bersama orang-orang yang ada di lingkungan dia dan prestasi yang ada. Maka saya kembali kepada mukadimah saya tadi. Kalau sampai kedaulatan yang dioperasionalkan oleh negara dalam bentuk pemilu dan pilkada ini disabotase oleh kelompok pemilik modal, maka jangan harap rakyat Kaltim itu akan mendapatkan pemimpin yang bisa berdiri di semua golongan, di semua kepentingan. Bahwa anggaran ratusan miliar itu harusnya dikonversi rakyat dengan terpilihnya pemimpin daerah yang mampu memberikan kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan rakyat itu sendiri. Tapi kalau dia menggunakan modal untuk melakukan transaksional, bukan saja di H-1, transaksional itu bisa dilakukan tadi betul kata Mas Dano, bisa di H-3 atau bahkan pasca. Tapi sekali lagi apapun bentuknya, kalau kita masyarakat pemilih menggunakan hak pilih kita itu dengan uang, dengan karena transaksi. Dua hal yang ingin saya singgung. Anda jangan pernah menuntut pemimpinnya itu berpihak kepada kepentingan Anda atau kepentingan mendasar daripada masyarakat Provinsi yang Kalimantan Timur. Dan yang kedua, kalau sampai kepala daerah Anda suatu saat itu terjerat kasus hukum dalam pengelolaan keuangan negara, Anda nggak boleh maki karena Anda sudah dapat DP duluan, Anda sudah nikmati korupsi itu duluan. Nah, disinilah mari kita bersama-sama bermartabat. Saya pikir niat dan niat baik ini saya sama dengan Mas Darno, sama. Bahkan mungkin sebelum dijawab Mas Darno, karena saya merasa sama dengan beliau pasti juga akan yakin tidak akan melakukan money politik maupun transaksional. Tapi yang menjadi tugas saya dan Mas Darno, ayo kita realisasikan sama-sama paslon kita meraih kemenangan tanpa menggunakan budaya-budaya politik transaksional. Seperti itu. Bang Darno? Wah, ya, responnya? Karena politik kita ini politik riang gembira. Riang gembira. Jadi saya menganggap itu bahwa rakyat kita butuh gembira lah. Ya, visi misi yang bagus, komitmen yang bagus dan sebagainya, program yang bagus. Selama itu kemudian sudah membuat kita menang kan lapo kan? Lapo keluar kan iya kan gitu ya. Kemudian walaupun ya politik kita itu hari ini brutal. Ya. Dari mulai kalau mau fair-fairan, mulai pertarungan mendapatkan partai itu tidak urusan sederhana. Cuma itu kan kemudian menjadi konsumsi elit, kemudian segelintir orang di menengah bawah kemudian mendengarkan itu. Jadi kalau kita ini mah ikut rakyat aja, rakyat mau apa nih visi misi ya pilih, kan gitu ya. Mau politik yang bersih, ayo kan gitu. Saya adalah orang pertama ketika kemudian mengatakan tidak boleh ada politik uang. Saya 100% setuju. Walaupun rakyat menghendaki, tapi kita harus strike di situ. Cuma pertanyaannya masyarakat tuh iya apa iya kan gitu ya. Nah, lah ya toh, Mas Darno ini duitnya orang kan gitu ya. Aku punya visi misi nih kan gitu ya. Alah masih kira sedih pangan kan gitu ya. Kalau buat saya kita politik pokoknya riang gembira lah. Saya tuntut. Karena harus memanfaatkan masa kampanye ini dengan sedemikian rupa untuk supaya apapun keputusan terakhir, pilihan money politik itu tidak ada di dalam rumus pemenangan. Ya, itu kalau beliau. Kalau saya penting intinya politikus yang gembira lah. Boleh dikira. Ya, tapi tetap yang gembira Mas. Ya. Setelah ini masih ngerokok, masih ngopi bareng. Itu saya bilang, saya bukan nggak mau pilih Pak Isran. Aku nggak kenal Pak Isran. Aku kenalnya itu Rudi Masud Senwaji. Aku punya akses kan gitu, masyarakat mau titip, begitu juga mungkin kan Bang Rudi kan. Dan aku sangat menghormati. Kami sama-sama alumni Vekon Unmul. Dan kami sangat menghormati itu. Maka kemudian ini langsung kita ke bawah juga sampaikan kepada para pemilih. Ayo pilihlah yang terbaik. Mau pilih 01 dengan kelebihan sebagai sopir lawas atau kemudian 02 yang muda. Kemudian pilot muda gitu loh bos ya. Kita akan bawa terbang tinggi nih kan gitu. Kita ini progresif kan gitu ya. Cuma saya tidak mengatakan bahwa kawan-kawannya di sebelah yang muda-muda dan aktivis tidak progresif, tidak. Gitu loh. Itu adalah pilihan-pilihan beliau kan gitu ya. Memang kelemahan sopir lawas itu memang dia smooth. Lembut apa. Kalau kita anak-anak muda kan enggak sabar kita.
Gitu loh. Kita ini maunya sprint lah. Mau cepat punya rumah, mau cepat kemudian bekerja, mau cepat jadi pengusaha, mau cepat kemudian nggak perlu ngurus beasiswa dan sebagainya. Aku pikir begitu. Jadi memang jatuhnya ini kan teman-teman tanda kutip nih 01 khususnya gubernurnya Pak Isran gitu kan. Kan mulai mengkritisi nih gratis pol gaspol. Iya. Begitu. Ya begitu karena sudah beredar itu. Karena kan biar bagaimanapun publik mempertanyakan pendapat publik mempertanyakan. Dan beliau menjawab dalam kapasitas beliau bahwa dia pernah menjadi pengelola keuangan di Provinsi Kalimantan Timur, bukan sekedar penghitung angka-angka berapa sih uang Kaltim, tapi beliau yang mengoperasionalkan. Sehingga beliau memiliki pendapat berdasarkan pengalaman dan beban operasional anggaran yang harus dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Maka jawaban beliau mungkin saat ini belum bisa. Iya. Jawaban beliau kelebihannya super lawas itu. Tapi kelebihannya progresif, insya Allah masih bisa. Karena dengan 02 itu semua bisa sukses. Bahwa yang dengan kemampuan bisa yang dihitung oleh 02 itu kan melihat postur keuangan kan. Padahal postur keuangan itu sendiri merupakan sebuah prestasi percepatan yang didapatkan oleh Isranur dengan peningkatan pendapatan daerah ya. Tapi tetap dengan peningkatan pendapatan daerah yang luar biasa dibanding daerah yang lain dan sumber keuangan yang lebih kreatif dan yang tidak mampu dikelola oleh kepala daerah yang lain dan ini prestasi, beliau masih menghitung untuk saat ini belum, karena beliau juga memiliki fokus-fokus di dalam pembangunan di sektor yang lain. Dan ini adalah omongan partai yang tidak linear dengan Prabowo Gibran ya. Kami ini kan partai yang kemudian linear dengan Prabowo Gibran. Makanya ada makan gizi gratis apa semua, kemudian anggaran kita bisa atur. Karena kita memang linear semua partai dengan Prabowo Gibran. Bang Rusdi dan kawan-kawan perlu paham ya, walaupun itu tertulis ya di beberapa programnya Paslon 02 makan gratis. Sebetulnya mau 01 atau 02 yang terpilih, karena ini program nasional itu tetap ada. Karena Kaltim masih itu ada penambahan, tapi tetap ada ya. Tapi bahwa bagaimana cara memandang manusianya yang berbeda. Kalau di sebelah mungkin konteksnya yang penting semua gratis dalam cara pandang manusia. Mungkin dari cara, karena tadi ketidakberdayaan ini yang harus disupport dulu kan, seperti itu, disuntik dulu. Tapi mungkin kalau dari kubu 01 memandang sebetulnya ada masih daya yang dimiliki oleh masyarakat yang ingin disupport, itu adalah ibarat kata kail dan pancingnya yang harus kita sediakan sehingga dia tetap mampu berdiri sebagai manusia yang utuh untuk tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar dia melakukan survival ya sebagai masyarakat seperti itu. Tapi tetap ini jangan sampai keluar daripada tagline kita bersama tadi. Pilkada harus riang gembira. Ya, dan semua masih bisa sukses. Dan gini. Paslon dan tim paslon jangan baper. Karena apa? Wajar saja visi misi program kerja itu dikritisi. Itu wajar. Karena dia mau menjadi dia masuk di dalam sebuah kontestasi. Tapi yang jelek itu kalau kita sudah menyasar wilayah-wilayah yang sifatnya personal. Seperti itu misalnya. Itu kenapa sih rambutnya putih semua? Kan misalnya. Atau yang satu, dia terlalu muda, dia enggak mampu. Jangan salah, dia muda. Di antara kami dia paling muda. Dia di tingkat kami, Mas Rudi Mas Tapi prestasi dia punya anak berapa sih, Mas? 13. Lebih unggul dari kami. Artinya dan yang pasti Bang Rudi memang pesannya dari Pak Rudi Masud sama Bang Rudi Masud sama Seno Aji, memang kami tim semua memang tidak boleh nyerang kawan kami, nggak boleh. Maksudnya 01 nggak boleh. Iya. Jadi kita harus sibuk menjelaskan program. Program. Jadi tidak akan nanti keluar selama pilkada berlangsung sampai 27 November dari mulut kami akan menyerang Pak Isran baik dari sisi program maupun personal. Nah, itu kami haramkan ya. Cuma harus dipahami ya, misalnya kan program berhadapan dengan program, maka yang akan keluar perdebatannya di situ. Ya, tesa dan antitesa. Kan pasti nanti teman-teman nanya, kenapa sih Pak Isran saat ini masih mengandalkan dulu beasiswa? Kenapa bukan yang gratis full? Kan akhirnya kan di situ yang face to face-nya mengukur, dan itu wajar. Sekali lagi jangan baper termasuk tim ses segala apa. Karena minta maaf, ngapain kita pilkada pemilu ini baper? Pilpres saja minta maaf nih. Yang kemarin berhadapan sekarang bisa dalam satu kubu bahkan menjadi teman akrab. Sehingga menyesal lah para pemilih itu ya kan. Iya, mending lihat kayak saya dengan Mas Darun enak di depan ngopi, ngerokok sama-sama. Sehingga dari sisi sektor
walaupun Isran Nur bukan didukung oleh partai politik Kim partai Kim politik plus, utama Kim plus, ya, partai politik utama. Tapi saya merasa nanti siapapun terpilih, terutama kalau Isran Nur terpilih, maka rekonsiliasi politik akan mampu dilakukan. Kenapa? Kita sama-sama butuh. Pemerintah pusat akan butuh kolaborasi dengan pemerintah provinsi sebagai bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Kita sangat yakin ini itu, sehingga baik yang berada di mayoritas kubu Kim plus maupun yang di luar ini sama-sama pede sebetulnya. Cuma kita akan lebih pede lagi karena memang dari sisi penguasa Jakarta kan gitu ya, sama kita yang di sini karena linier tanpa mengesampingkan kubunya Pak Isran Nur Hadi Mulyadi yang didukung oleh PDIP dan Demokrat gitu ya. Aku pikir akan jauh lebih mudah kita lah untuk bersama-sama di sana. Dan jangan khawatir Bang Rudi, nanti ketika 02 yang menang pun Pak Isran akan kita minta nasihat. Sebagai orang tua, kan sudah lawas keduanya. Sebagai penasehat kan gitu. Betul. Harus diakui juga misalnya kenapa dari kita tidak ada ketakutan nanti apakah nanti mendapatkan support pemerintah pusat atau tidak ketika berhasil memenangkan kontestasi ini. Kita bisa akui aja Isran Nur selaku personal di dalam Pilpres kemarin luar biasa juga dia mendukung Prabowo. Bahwa keputusan Pak Prabowo dari sisi partai politik menetapkan di dalam kader itu juga harus dihormati. Tapi bahwa ada sebuah chemistry di antara mereka itu juga tidak bisa dipungkiri. Ada perjuangan yang bersama. Mas Darno misalnya mungkin lebih banyak mana kampanyenya TKD dengan Isran Nur kalau bicara Pilpres kemarin yang menghasilkan kemenangan besar di Provinsi Kalimantan Timur. Isran Nur secara personal tanpa ada menggunakan sumber daya partai dan lain-lain, dia pasang badan betul untuk pemenangan Prabowo di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seharusnya jadi pertanyaan adalah Gerindra kemarin oleh Prabowo dikasihkan Pak Isran. Sekarang adalah question mark-nya kenapa tidak dikasih ke Pak Isran? Itu justru itulah Isran Nur tetap harus menghargai bahwa posisi Prabowo selaku ketua partai itu juga benar ketika dia mempromosikan kader ya, karena itu juga merit system. Itu juga merit system. Karena yang Gubernur Wagub hari ini itu adalah ketua TKD sekaligus sekretaris TKD untuk Pilpres. Rudi Seno. Walaupun saya bilang ya, begitu. Di dalam kampanye Pilpres di Kaltim lebih dominan mana? Misalnya kan begitu ya Mas ya. Oke, teman-teman, ini diskusi yang menarik ini dan teman-teman harus nonton ini dari awal sampai akhir. Ya, kenapa ya? Tenang Mas, riang gembira kata Mas Darno, aman kita. Nah, aku kasih waktu masing-masing 1 menit lah ya buat ngasih karena kan ini masa kampanye ya di tahapan KPU Bang ya. Dan terserah diperbolehkan atau tidak, tapi karena aku menghadirkan dua-duanya aku pikir ini fair. Jadi silahkan nanti dari Bang Rudi sampaikan 1 menit, Bang Darno sampaikan 1 menit, dan untuk melengkapi teman-teman nanti akan aku taruh visi misi Bang yang ada di website KPU, nanti akan saya taruh di deskripsi box. Silahkan kalian download dan baca sendiri. Di situ ada tuh filenya yang berbentuk PDF, nanti silahkan dibaca. Tapi untuk menutup obrolan kita, aku mau kasih waktu ke Bang Rudi dan Bang Darno untuk ngasih closing statement atau apapun namanya lah ya. Closing statement. Untuk mengajak, terserah mau ngajak memilih, mau ngajak apa juga bebas. Silakan Bang. Gantian, silakan. Kalau saya ya politik ini, pilkada ini riang gembira. Pokoknya kita bahagia saja semua ya. Yang kedua, karena ini muda, gubernur kami ini muda nomor 02. Ya aku pikir ya anak-anak muda ya kita bisa bersama-sama membangun Kalimantan Timur. Terlalu banyak hal yang kemudian kita akan wariskan nanti ketika selesai pilkada. Jangan sampai 5 tahun lagi 2029 ada gubernur baru kemudian tidak terjadi apa-apa di Kalimantan Timur. Nah ini yang paling utama. Yang ketiga, kepada seluruh pengikut pendukung 02, hormati 01. Kita akan fokus bersama-sama untuk meyakinkan masyarakat kita. Ketika Anda kemudian bersama-sama dengan kami nih, ya ayo kita tularkan kepada masyarakat tanpa harus kemudian menyepelekan kubu sebelah, kemudian tanpa menghina dan sebagainya. Yang pasti kami sudah diwanti-wanti oleh Haji Rudi Masud selaku calon gubernur dan Den Seno Aji selaku wakil gubernur, jangan pernah kemudian menyentuh ruang privat kawan-kawan di sebelah. Itu yang pasti. Karena ini memang ya jargon kita semua bisa sukses. Makanya ketika nanti 02 yang jadi gubernur Kaltim, ya Pak Hadi Mulyadi, Pak Isran Nur bisa menjadi penasihat buat kami, yang kemudian kami juga akan
meminta saran-saran dan sebagainya, karena membangun Kaltim tidak bisa sendirian. Semua stakeholder harus kemudian dilibatkan. Jadi kepada Bang Rudi mohon disampaikan salam hormat kami, salam takjim kami kepada Pak Hadi maupun Pak Isran yang memang juga belum tentu kenal saya. Karena saya memang rejimnya Pak Wang Faruk. Ketika Pak Wang Faruk gubernur, saya DPR provinsi gitu. Dan saya yakin beliau nggak kenal saya, maka sampaikan salam kenal Bang Rudi karena Bian juga dekat sama beliau. Kalau dengan Pak Hadi nggak perlu inilah ya. Karena udah hari-hari kasar kami. Tapi mereka sering nonton loh Bang, serius Bang. Iya. Mereka sering nonton. Ya ini adalah empat orang terbaik di Kalimantan Timur. Siap. Iya. Dan kita bermain isu yang sifatnya program-program tanpa bermain di isu suku, agama, ras dan antar golongan. Itu yang paling utama. Sekali lagi kepada masyarakat Kaltim, khususnya anak-anak muda, emak-emak, bersama kami 02, kalau Kaltim mau jaya dan bahagia. Oke. Terima kasih. Silakan Bang Rudi. Baik. Ya tadi ya, kita asik-asik aja, santai, jangan baper ya. Bahwa kelompok muda tadi yang direpresentasikan oleh Mas Darno juga tidak menafikan kelompok muda yang ada di kubu paslon 1 tadi kan itu benar itu. Saya sesungguhnya sangat suka dengan progresivitas yang ada di kelompoknya Mas Darno ini. Saya sangat suka ide-idenya, bahkan semangat dobraknya saya suka. Makanya saya bilang ini orang-orang baik juga sebetulnya. Tapi ketika bicara levelnya adalah kontestasi pilgub, maka dengan mohon maaf, mohon izin, ngapunten, saya harus menetapkan pilihan kepada yang berpengalaman dulu, yang punya rekam jejak yang cukup punya prestasi dan cukup bersih ya di situ. Kalau di dalam kontestasi yang lain memungkinkan saya akan bisa bersama dengan Mas Darno dan Rudi Masud dan Seno Aji memungkinkan dalam konteks ini ya. Karena tadi saya menilainya bukan baik buruk. Saya nilainya dari sisi niatan dulu lah, baik, sama-sama baik dengan progresivitas yang dimiliki. Yang kedua, sama seperti Mas Darno ya, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat Kaltim jangan golput lah yang pertama tadi. Ngapain golput? Golput itu jujur saya ingin jelaskan sekali lagi. Kalau di zaman Orde Baru, golput itu merupakan bentuk protes kelompok-kelompok intelektual kepada rejim ya. Tapi kalau sekarang golput itu sama saja membuka ruang yang besar bagi pelaku-pelaku politik transaksional untuk menang. Kenapa? Saya kasih contoh aja. Di ruangan ini ada 100 pemilih. Kalau hasil survei saya hanya punya 40 pemilih. Maka target saya apa? Target saya golputnya harus tinggi supaya angka 40 ini menjadi mayoritas. Akhirnya apa? Akhirnya sumber daya negara yang digelontorkan melalui pilkada ini disabotase oleh kepentingan-kepentingan pemodal-pemodal yang memiliki kepentingan sepihak daripada kepentingan rakyat. Yuk gunakan kesempatan ini dengan baik, mau jadi pemilih yang baik di nomor 1 atau pemilih yang baik di nomor 2, yang penting jangan sampai kita tidak menggunakan hak pilih. Yang ketiga, sekali lagi Kaltim akan kita visinya menjadi daerah yang terdepan, karena tanpa janji IKN bisa dihadirkan, maka jangan lepaskan kesempatan ini, tetap kita percayakan pilihan kita setidaknya kepada saya dan keluarga saya itu tetap menjatuhkan pilihan kepada 01 yaitu Isran Nur dan Hadi Mulyadi. Tentu kita berharap rekonsiliasi setelah ini, rekonsiliasi politiknya akan terjadi dengan baik ya Mas Darno ya. Pengalaman kita Pilkada 2018 cukup panas dengan 4 pasangan calon. Tapi setelah KPU menetapkan Isran Nur dan Hadi Mulyadi menjadi gubernur terpilih, rekonsiliasi cepat terjadi. Bahkan sampai sekarang tiga kandidat lawannya menjadi kubunya Isran Nur. Ya, Sari Jaang, Pak Sari Jaang, siapa lagi? Pak Saparudin, siapa lagi? Kelompok Pak Rijal Effendi dan lain-lain. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan, kalau ada yang menuduhkan 01 itu bermain politik identitas, itu sangat tidak masuk akal. Karena rumus identitas manapun yang bisa memenangkan Isran Nur di Kaltim bersama Hadi Mulyadi, dua-duanya orang lokal. Kalau kita bicara komposisi penduduk yang ada. Jadi tidak akan mungkin 01 menggunakan politik identitas. Bahwa ada riak-riak, kita nggak bisa kontrol semua pendukung. Tapi bahwa ternyata Isran Nur dan Hadi Mulyadi bisa diterima sebagai gubernur terpilih di tahun 2018, itu contoh bahwa Kaltim ini cukup kondusif ya Kang ya. Heterogenitas kita ini menjadi miniatur Indonesia. Dan kita ingin mempertahankan Kalimantan Timur menjadi tempat yang sangat layak, sangat manusiawi untuk hidup seluruh
golongan masyarakat yang ada di Indonesia, mau suku, agama, golongan dan lain-lain. Itu yang menjadi kepentingan yang lebih besar dari kita. Demikian, terima kasih. Jangan juga serang kelompok 02, itu juga himbauan kita dari sisi personal. Yang terjadi adalah tarung gagasan, tarung ide, tarung komitmen, tarung rekam jejak, dan kita akan sama-sama selanjutnya bertarung untuk prestasi Kaltim yang maju bersama. Seperti itu. Oke, itu dia teman-teman. Ya mudah-mudahan yang disampaikan 01 maupun 02 dalam hal ini pilkada Kaltim ya, kita udah nggak ada bicarain pilpres nih tadi, walaupun sempat disinggung sama abang-abang, tapi kita ngomongnya pilkada Kaltim nih, ngomongnya pilkada Kaltim. 01 Isran Hadi dan 02 Rudi Seno. Jadi ada sedikit cerita lucu teman-teman ya. Jadi ini biar cair gitu ya. Jadi cerita lucunya adalah waktu saya mau menghubungi Bang Rudi. Ya. Si goblok ini nggak ngeliat chat, nggak lihat kontak. Yang saya hubungi adalah gubernurnya Bang gitu. Sudarno. Karena namanya sama Rudi. Karena namanya sama Rudi. Iya. Dan saya boleh nggak ngundang gitu? Ya, terus apa katanya? Lanjutkan kawan, silakan. Iya. Gaspol, waduh. Ya, siap. Kok Bang Rudi kayaknya nggak kayak gini deh biasanya. Astaga, salah. Ya. Salah Bang. Dan alhamdulillah gara-gara itu kita jadi lebih cair lah ya. Siap. Jadi Terus nanti kan kita cari waktu lah sama Siap. Bang Darno untuk bisa kenalan dengan Pak Esta Nur lah. Oke, Walaupun iya benar. Mau walaupun dikenalin. tetap di kubu 02. Nah, soalnya Pak akrabnya sama Pak Awang. Iya. Kan silaturahmi tetap ya. Iya. Masalah iya. itu. Oke. Nah, teman-teman terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Dan Sehat-sehat jangan semua lupa, ya. Sehat-sehat semua ya. Jangan lupa teman-teman, sampai dengan bulan November ini kita akan banyak sekali kegiatan karena bulan November adalah bulan ulang tahunnya Koran Kaltim yang tahun ini menginjak tahun ke-18. Selamat ulang tahun Koran Terima Kaltim. kasih, terima Jaya kasih, selalu. Bang. Di udara, di laut dan di darat. Waduh, kayak TNI Bang ya. Nah, jadi akan ada banyak kegiatan, lomba-lomba dan sebagainya yang bisa kalian cek informasinya di Instagram kami di @korankaltim.com, dan jangan lupa baca berita terbaru dan teraktual lainnya di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Portal kami www.korankaltim.com, seputarfakta.com dan pusaranmedia.com. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Bisa didengar, di mana semua suara bisa didengar.